Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Feni dan kita masuk ke part kedua terkait dengan Introduction to Business Combination and Conceptual Framework. Dan di part kali ini saya akan membicarakan terkait dengan bagaimana caranya kita akan menghitung goodwill untuk menentukan harga dari akuisisi. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kalian tahu bahwa akuisisi itu kan kita kombinasi bisnis ya, akuisisi, merger itu kan kombinasi bisnis, di mana satu perusahaan mungkin membeli kepemilikan di perusahaan lain atau membeli net asset dari perusahaan lain. Nah, ketika kita membeli seperti yang sudah kita bicarakan di part sebelumnya, kita tuh bisa aja belinya bukan hanya dengan menggunakan cash, tapi kita bisa beli dengan cash, bisa beli dengan aset lain, bisa beli dengan saham atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Nah, sekarang kita bakal lihat bahwa bagaimana sih ketika kita membeli suatu perusahaan bukan dengan cash tapi dengan saham misalnya, atau kita mendapatkan kepemilikan atau kombinasi bisnis bukan karena kita beli tapi karena exercise. Nah, jadi teman-teman itu akan menjadi satu problem tertentu ketika perusahaan itu kita beli bukan dengan menggunakan cash. Kalau menggunakan cash gampang, kita bakal bisa bilang kalau harga dari perusahaan itu atau harga akuisisi itu adalah sekian rupiah atau sekian dolar gitu ya. Nah, tapi yang akan menyulitkan itu adalah ketika kita kalau pakai aset pun mestinya masih gampang ya, karena kita tahu fair value-nya. Kalau kita beli sahamnya di pasar terbuka pun itu akan gampang. Nah, yang akan agak sulit itu adalah ketika kita mendapatkan business combination karena efek kita punya stock option atau stock swap, atau kita punya sekuritas yang bisa di exchange jadi saham, sehingga tadinya kita punya sekian persen, karena kita exchange sekuritas kita jadinya kita punya saham lebih banyak. Nah, dalam kasus ini kita bisa melihat harga akuisisi itu dari stock exchange ratio, di mana stock exchange ratio ini akan menunjukkan berapa sih jumlah lembar saham yang bisa dimiliki oleh si perusahaan yang akan mengakuisisi dari perusahaan yang diakuisisi tersebut. Nah, ketika kita ngomongin terkait dengan business combination, di mana kita ngomonginnya adalah consolidation ya, di mana PTA ditambah PTB sama dengan PTC. Berarti kita akan melihat bahwa masing-masing perusahaan akan memiliki kontribusi terhadap perusahaan baru tersebut, si perusahaan C. Nah, kontribusi yang bisa dilakukan adalah dari net assetnya dan juga dari future earning-nya. Dan untuk melihat kira-kira berapa sih harga dari masing-masing perusahaan yang akan kita gabungkan tersebut, kita harus melakukan valuation atau penilaian terhadap net asset dari masing-masing company dan juga berapa expected contribution terhadap future earning dari perusahaan yang baru tersebut. Oke, di sini ada 5 step yang bisa kita lakukan untuk menghitung estimated goodwill, di mana nanti estimated goodwill-nya itu bakal kita pakai untuk menilai harga ya. Yang pertama adalah kita harus menilai dengan return on asset-nya atau yang biasa kita sebut sebagai ROA. Ya, kita harus bisa ngitung dulu ROA dari masing-masing perusahaan itu berapa. Oke. Dan yang kedua, kita akan pakai nilai ROA-nya. Kita akan pakai nilai ROA untuk ngitung yang namanya normal earning. Jadi kira-kira kalau misalnya andaikan si perusahaan tersebut punya net aset sekian dan dia punya ROA sekian, kira-kira berapa normal earning-nya. Dan yang ketiga adalah kita hitung estimated expected future earning. Nah, kita harus mengexclude gain atau loss yang tidak sering terjadi. Dan yang keempat adalah kita kurangkan antara angka yang kita dapat dari normal earning ini, kita kurangkan dengan expected future earning. Jadi kita nanti akan ada di step 4, kita akan menselisihkan antara normal earning dengan expected future earning. Nah, ini ada di step 2, ini ada di step 3. Oke, nah lanjut. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam step 5, di mana dalam step 5 ini kita akan menghitung nilai goodwill dari excess earning yang sudah kita dapatkan di step 4. Nah, bagaimana caranya? Kita akan membagikan excess earning ini dengan ROI yang sudah ditetapkan oleh investor. Jadi nanti kita bagi ya antara excess earning-nya, kita bagi dengan ROI. Jika excess earning ini dianggap memiliki waktu yang tidak terbatas atau infinity, maka untuk perhitungan dari goodwill kita langsung membagi antara excess earning yang ada di step 4 dengan ROI-nya. Namun jika
excess earning tersebut memiliki periode waktu, maka kita akan melakukan present value terhadap excess earning tersebut. Dan step yang keenam, kita akan menambahkan estimated goodwill tersebut yang ada di step 5 tadi dengan fair value dari identifiable asset yang ada dalam perusahaan tersebut. Oke teman-teman, kita masuk dalam contoh. Di sini ada satu perusahaan namanya Plantation Home Company yang akan mengakuisisi Condominium Incorporation pada tahun 2015. Dan ada beberapa data terkait dengan si Condominium Incorporation ini. Condominium Incorporation ini memiliki identifiable asset dengan fair value sebesar 15 juta US dollar. Dan dia punya liability adalah 8.800 US dollar. Di mana asetnya itu termasuk dengan equipment. Nah, kalau si equipment itu fair value-nya itu udah sama dengan book value-nya. Tapi untuk building, fair value-nya itu lebih tinggi 30% dibandingkan dengan book value-nya. Dan tanah, fair value-nya itu 75% lebih tinggi dibandingkan dengan book value. Nah, teman-teman ini harus kita perhatikan ya. Kenapa? Karena nanti selisih antara book value dan fair value ini akan menjadi penambah atau pengurang dari redepreciation expense-nya. Oke, karena ini ngomongin aset tetap ya teman-teman ya. Untuk poin B, kita bisa lihat bahwa pre-tax income dari Condominium Incorporation untuk tahun 2012 sampai dengan 2014 itu adalah 1.200.000, 1.500.000, dan 950.000. Ini untuk 3 tahun ya. Jadi yang 1.200.000 itu adalah untuk 2012 dan seterusnya. Dan memiliki data-data tambahan sebagai berikut. Untuk depreciation dari building untuk masing-masing tahun itu adalah 960.000. Untuk equipment itu adalah 50.000 untuk setiap tahunnya. Extraordinary loss hanya terjadi di tahun 2014 sebesar 300.000. Dan sales commission untuk masing-masing tahun adalah 250.000. Diketahui ROA normal dari perusahaan tersebut adalah 15%. Asumsi si Plantation Homefield ini mau mendapatkan 25% return dari investasinya. Nah, ini kita ngomongin sebagai ROI ya. Kalau misalnya kita lihat dari stepnya, ini akan dipakai di step 5. Oke. Nah, sekarang kita bakal ngelihat bagaimana sih kita ngitung dari offering price-nya. Kita mengignore segala terkait dengan tax effect-nya dulu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat bahwa kita punya return on asset atau ROA-nya itu adalah 15%. Ini ada di informasi di C. Ya, kalau misalnya lupa, kalian boleh back sedikit, di rewind sedikit video ini. Nah, terus kita lihat bahwa fair value asetnya itu adalah 15 juta. Ini juga udah dijelaskan di depan. Fair value dari liability-nya adalah 8.800.000 dan kita punya fair value dari net asset. Nah, ini yang disebut sebagai net asset ya teman-teman. Aset dikurang liability adalah net asset. Itu adalah 6.200.000. Dan kita kalikan dengan ROA. ROA yang sudah kita dapatkan di step 1. Oke, kita udah masuk di step 2 nih ya. Sehingga kita dapat normal earning-nya adalah 930.000. Lalu kita masuk ke step ketiga, yaitu terkait dengan menghitung future earning-nya. Yang pertama kita mesti adjust dulu nih ya teman-teman ya. Oke, yang pertama kita lihat bahwa di tahun 2012 earning kita adalah 1.200.000. Nah, terus habis itu kita tambahkan additional depreciation dari building. Kenapa kita tambahin? Karena tadi dibilang buildingnya itu harganya lebih tinggi 30%. Si fair value-nya lebih tinggi 30%. Sehingga di sini kita akan tambahkan 30%. Depreciation-nya juga kita tambahin ya. Anggapannya kayak kalau harga fair value-nya lebih tinggi 30%, berarti depreciation-nya harusnya lebih tinggi 30% juga. Dan ini juga berlaku untuk tahun kedua dan tahun ketiga. Oke. Nah, habis itu kita harus mengignore yang namanya extraordinary loss. Karena ini hanya terjadi sekali di tahun 2014 aja. Oke. Jadi ini kita kurangi. Ini kita kurangi juga, ini tahun 2013 dan tahun 2014. Nah, sudah seperti ini teman-teman, kita tambah nih hasil pengurangannya. Kita jumlah dapat hasilnya 3.400.000.
86. 3.086.000 ini kan expected future earning untuk 3 tahun. Jadi kita akan lihat berapa sih 1 tahunnya, kita bagi dengan 3. Oke, kita bagi dengan 3. Jadi kita ketahui bahwa expected future earning dari si condominium incorporation ini adalah 1.028.667. Ini akan kita masukkan ke dalam step 4. Oke, step 4 ini kita bakal ngitung yang namanya excess earning. Excess earning itu adalah selisih antara expected future earning ya yang kita hitung di step 3 tadi dengan normal earning yang kita dapatkan di step 2. Oke, kita dapatkan yang namanya excess earning. Ini excess earning per year ya. Nah, terus kita bakal ngitung goodwill-nya, teman-teman. Kita ketahui bahwa ROI-nya adalah 25%. ROI 25%, kita sudah dapat excess earning-nya adalah sekian ya, 98.667, kita bagi dengan ROI-nya, kita dapat goodwill-nya adalah 394.668. Ini disebut sebagai estimated goodwill. Oke, nah sekarang kita bakal nambahin nih, kita udah di step ke-6. Oke, di step ke-6 kita bakal menambahkan antara fair value. Ini fair value ya. Fair value dari net asset ini yang tadi 15 juta dikurang dengan 8.800, kita akan dapatkan 6.200. Terus kita tambah dengan estimated goodwill, kita akan dapat berapa offering price-nya atau berapa sih acquisition price yang akan kita tawarkan ke perusahaan yang mau beli perusahaan kita gitu ya. Itu adalah 6.594.668. Ini adalah ke-6 step yang bakal kita lakukan ketika kita ngitung harga dari acquisition-nya. Nah, sekarang di poin B ini kita dikasih ROI yang berbeda, return on investment yang berbeda, yaitu adalah 15. Tapi di sini dikasih tambahan lagi bahwa excess earning itu hanya bisa dikapitalisasi selama 3 tahun. Kalau tadi yang di poin A, dia tuh nggak ada tahunnya, jadi anggapannya kayak infinity gitu loh. Jadi sepanjang masa bisa dikapitalisasi. Nah, kalau ini hanya 3 tahun, berarti kita akan ngitung PV-nya. Nah, di sini teman-teman saya akan skip untuk perhitungan per step-nya. Karena kan kalian udah lihat tadi ya hitungan per step-nya seperti apa. Dan sekarang saya akan lebih fokus apa sih yang membedakan antara yang tadi di poin A dengan poin B ini. Yang membedakan adalah ini, present value factors. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa excess earning ini hanya bisa dikapitalisasi selama 3 tahun dengan ROI sebesar 15%, makanya karena ada batas waktu sehingga kita mesti ngitung present value-nya. Oke, kita hitung present value dari N-nya 3, G-nya 15. Oke, kalian bisa lihat di tabel, kalian juga bisa pakai rumus, ini terserah. Oke, kita dapat angka 2.28323. Nah, kita kalikan dengan si excess earning ini sehingga kita dapat goodwill. Nah, ini goodwill-nya beda ya teman-teman sama goodwill yang tadi. Oke, terus kita tambahkan dengan nilai fair value dari net asset. Ini kurang lebih sama sehingga kita dapat berapa offering price-nya. Nah, yang membedakan hati-hati di sini teman-teman ya. Kalau dia punya jangka waktu. Oke, jangka waktu. Kalau dia punya jangka waktu, dia harus di present value dulu. Oke teman-teman, sedikit tambahan. Nah, di sini kalau kalian lihat yang ada additionalnya itu hanya depreciation dari building. Kenapa sih hanya depreciation dari building doang yang punya additional? Nah, gini teman-teman, kalau misalnya kalian perhatikan di soal sebelumnya dijelaskan bahwa equipment itu nilai fair value dan book value-nya itu sama. Nah, sehingga depreciation expense yang sudah dikurangkan oleh si perusahaan tersebut, si kondominium ini, udah benar. Ya, sedangkan si tanahnya itu fair value-nya lebih tinggi 75% dibandingkan dengan book value. Tapi kan yang namanya tanah itu tidak ada depresiasi, ya kan? Sehingga yang punya selisih antara fair value dan book value itu hanya building doang sebesar 30%. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam alternatif konsep dari consolidated financial statement. Di sini kita akan lihat bagaimana point of view dari parents company concept dan economist entity concept.
Nah, parent company apa sih? Buat kalian yang mungkin agak bingung terkait dengan apa itu parent company itu adalah perusahaan utama dari business combination-nya. Jadi dia itu adalah yang kontrol utamanya. Tadi kalau misalnya kita udah lihat bahwa kan ada kendali utama nih atas operasi 2 atau 3 perusahaan. Nah, si kendali utama ini akan disebut sebagai parent company. Dan yang anak perusahaannya akan disebut sebagai subsidiary company. Nah, kalau dari parent company melihat consolidated financial statement itu tujuan utamanya adalah memberikan informasi yang relevan kepada controlling stockholder atau memberikan informasi yang relevan kepada pemegang saham pengendali. Ya, jadi ini pemegang saham besarnya nih yang lebih diperhatikan terkait dengan kebutuhan informasinya. Nah, jadi non-controlling interest atau pemegang saham kecil yang tidak ada kendali cukup besar di dalam perusahaan tersebut akan dianggap sebagai liability dan akan dipisahkan dari stockholder equity. Jadi untuk non-controlling interest atau pemegang saham kecil akan dicatat sebagai liability, bukan sebagai pemegang saham atau equity-nya. Karena mungkin dilihat dari mereka itu kan tujuan utamanya untuk investasi adalah untuk mendapatkan pengembalian. Jadi mereka akan dimasukkan ke dalam liability yang akan dibayar duluan ketika si perusahaan ini likuidasi. Nah, tapi kalau secara economics entity concept, bahwa setiap perusahaan yang berafiliasi itu mereka terpisah dan secara economic entity itu bisa dipisahkan secara individual masing-masing perusahaan. Dan baik controlling interest maupun non-controlling interest itu mereka memiliki kontribusi kepada unit capital perusahaan atau kepada modal perusahaan, sehingga non-controlling interest ini juga akan dimasukkan ke dalam stockholder equity. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan consolidated net income, di mana dalam parent company concept melihat bahwa consolidated net income itu adalah penggabungan antara net income dari parent company dan juga net income dari subsidiary company setelah dikurangi dengan income untuk non-controlling interest. Nah, income untuk non-controlling interest akan dimasukkan sebagai item expense. Oke, sedangkan untuk economy entity concept, consolidated income sama sebenarnya. Itu merupakan kombinasi income dari perusahaan parent dan juga perusahaan subsidiary. Namun di sini total dari kombinasi income ini akan dibagi rata kepada non-controlling interest dan juga controlling interest. Di sini kita lebih melihat bahwa perusahaan itu adil ya, maksudnya pengendali besar atau pengendali yang kecil itu akan sama aja. Mereka akan sama bagi net income-nya secara proporsional. Oke, kita akan masuk dalam consolidated balance sheet value, di mana ini kayaknya agak sedikit rumit ya dimengerti. Nah, nanti saya akan coba pakai coret-coretan supaya kalian lebih ngerti. Nah, untuk parent company concept, dia akan menilai net asset dari subsidiary-nya itu adalah nilai buku dari si subsidiary-nya itu ditambah dengan selisih antara fair value dan book value dari share yang dibeli oleh si parent company ketika tanggal akuisisi. Sedangkan economic entity concept, ketika pada tanggal akuisisi net asetnya itu sudah pada fair value-nya, sehingga nanti dia akan membagikan kepada controlling interest dan juga non-controlling interest itu sesuai dengan proporsinya masing-masing. Oke, di sini kita akan lihat bahwa ada PTA yang membeli kepemilikan 60% dari PTB dengan harga 960. Nah, jadi anggapannya kita mengetahui bahwa si 960 ini adalah fair value dari net asset si PTB yang dibeli oleh PTA sebesar 60%. Nah, pada saat pembelian tersebut ternyata net asset dari PTB itu adalah nilainya 1 juta. Oke. Nah, terus kita mau cari nih kira-kira fair value dari net assetnya berapa sih? Oke. Nah, ini book value-nya ya, teman-teman. Oke, net assetnya kita bisa dapat dari 960 yang dibeli sama si PTA dibagi sama 60%. Supaya kita dapat 100%-nya, yaitu adalah 1.600.000. Oke. Nah, sekarang berarti kita tahu bahwa fair value dari net asset itu adalah 1.600.000 nih. Oke. Nah, tapi dalam parent company concept kita nggak nilai
fair value-nya sebesar, nah dalam parents company konsep kita tidak menilai bahwa fair value dari net asetnya si PTB itu adalah 1.600.000. Kenapa? Karena kalau misalnya andaikan dia tidak diperjualbelikan, nilai fair value itu kan tidak akan ada, ya. Nah, dia hanya akan jadi selisih karena si PTA ini beli sesuai dengan harga net fair value-nya. Kalau tidak dibeli berarti kan akan tetap sama. Nah, kalau misalnya kita lihat kan selisihnya ini, kita lihat selisih dulu ya. Selisih dari fair value dengan book value. Oke, itu adalah 1.600.000 kurang 1 juta. Itu adalah 600.000. Nah, dari 600.000 ini yang dieksekusi hanya 60%-nya. Kenapa 60%? Ya karena 60% itu dibeli dengan harga fair value kan. Jadi 360. Oke, jadi menurut parents company konsep, fair value dari net asset PTB itu adalah 1 juta ditambah dengan 360, yaitu adalah 1.360.000. Setelah itu kita lihat berapa sih controlling interest-nya, berapa non-controlling interest. Untuk non-controlling interest, dia akan tetap 1 juta dikali 100% kurang 60%. Karena yang 60% itu yang controlling interest-nya kan. Jadi non-controlling interest itu adalah 40%. Ini adalah 400.000. Si controlling interest itu berapa? Controlling interest itu adalah dari nilai net aset 1.360.000 dikurang 400.000. 960. Nah, berdasarkan parents company konsep, hitung-hitungannya kurang lebih kayak gini. Ya, jadi fair value-nya tuh nggak semuanya 600.000 dimasukin, enggak. Hanya 60% sesuai yang dieksekusi. Sedangkan untuk economist entity konsep, dia akan mengakui fair value dari net aset perusahaan B adalah sebesar 1.600.000 seperti yang sudah dihitung ini. Nah, dia tinggal langsung aja dibagi 60% untuk controlling interest, 40% untuk non-controlling. Nah, kalau kita ngitung controlling interest-nya itu kan nilainya adalah sebesar 640. Oke, sama kayak tadi caranya. Tinggal dikurang aja nama 640. Itu kita akan dapat 960 juga. Tapi dengan dasar penilaian yang berbeda. Ya. Jadi di sini kelihatannya non-controlling interest juga lebih besar nilainya dibandingkan yang di parents company concept. Nah, ini adalah untuk hitung-hitungan terkait dengan balance sheet value. Oke, sekarang kita akan membicarakan terkait dengan intercompany profit. Intercompany profit itu adalah keuntungan yang terjadi karena adanya transaksi antara parents dengan si subsidiary, oke, atau subsidiary dengan parents. Nah, ada dua alternatif yang mungkin bisa dilakukan ketika ada yang namanya intercompany profit. Yang pertama itu adalah total elimination atau partial elimination. Yang kita eliminasi itu adalah jumlah yang masih belum terkonfirmasi. Jadi jumlah intercompany yang belum terkonfirmasi. Jika ada jumlah intercompany profit yang belum terkonfirmasi, kalau dalam total eliminasi itu akan langsung dieliminasi secara keseluruhan dan akan dieliminasi dari net income-nya dan juga asetnya. Jadi kalau misalnya andaikan ada hubungan nih jual beli, kayaknya ini jual beli antara perusahaan, ya nggak yakin gitu ya. Nah, mereka akan langsung mengeliminasi hal tersebut. Nah, kalau dalam partial elimination ini kita hanya akan mengeliminasi intercompany profit yang belum terkonfirmasi sebesar berapa kepemilikan dari parent company tersebut. Oke, sekarang kita ngomongin terkait dengan conceptual framework. Sebenarnya conceptual framework ini udah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya terkait dengan conceptual framework di mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Kurang lebih sebenarnya sama, conceptual framework itu tetap sama seperti ini. Ada 3 level. Yang pertama itu adalah tujuannya, kualitatif karakter, habis itu elemen, habis itu assumption, principle, dan juga constraint-nya. Nah, kita akan lihat bagaimana terkait dengan parent company concept yang tadi kita omongin sama economic entity concept.
Nah, di sini kita akan melihat lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana sih ketika perusahaan itu menerapkan parent company concept atau business entity concept. Kalau si perusahaan tersebut menggunakan parent company concept, maka mereka akan lebih banyak menggunakan historical. Nah, ketika historical digunakan, pasti akan lebih dapat diandalkan atau lebih reliable terkait dengan presentation faithfulness. Itu ada di kualitatif karakter. Ya, tapi ketika si perusahaan itu menggunakan economics entity assumption, karena lebih banyak menggunakan yang namanya fair value, pasti dia akan lebih relevan. Namun ketika kita lihat bahwa fair value itu ada kalanya nilainya itu sangat subjektif sekali, tergantung dari siapa penilainya, sehingga agak sedikit kurang reliable. Nah, teman-teman, untuk topik terkait dengan introduction dari business combination dan juga conceptual framework itu udah selesai sampai di sini. Dan topik selanjutnya kita akan membahas terkait dengan accounting for business combination. Nah, mungkin ini akan lebih banyak hitung-hitungan sedikit ya, teman-teman. Oke, jadi sampai jumpa teman-teman untuk topik selanjutnya dan thank you.